Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini saya buat part kedua. Kita bahas untuk masalah seal hitam ya. Seal hitam di airsoft. Kalau menurut saya worth it. Kenapa? Selain kita menggunakan seal bawaan seperti ini ya. Seal bawaan seperti ini. Teman-teman, itu sistemnya boleh di-upgrade menggunakan seal hitam. Monggo. Kalau buat pribadi saya worth it lah ya. Kenapa sih kok worth it? Kita ada jawabannya teman-teman ya. Kalau kita mengandalkan dengan seal yang bawaannya seperti ini ya, mau ditune seperti apapun ini akan ngempos teman-teman. Apalagi teman-teman misalkan yang baru atau pemula ya, masih awam untuk ngokang yang benar. Intinya airsoft itu mau awet, ngokangnya ya harus yang benar. Kita bicara untuk pemula, bukan untuk yang udah udah jam terbang jauh atau juga jam terbang udah lama. Kita bicara dengan customer yang masih pemula. Saya jamin teman-teman yang sudah beli airsoft pun masih banyak, kalau saya lihat ngokangnya masih yang kurang benar ya, bukan gak benar. Oke. Untuk kualitas pasti jauh berbeda. Yang seal hitam itu jauh lebih kuat ya. Seal hitam itu lentur banget, lentur, kenyal dia ya. Dan juga nggak keras seperti ini. Ini kalau dari pabrikannya keras ya. Lambat laun saya jamin akan pecah, entah dari sini, entah dari sini, bebas ya. Itu tergantung teman-teman ngokangnya caranya gimana. Oke, kita praktekkan dengan cara ngokang pemula. Oke, bukan yang udah pembelian udah biasa beli atau jam terbang tinggi ya, kata Bang Jago. Oke, ini saya jelaskan. Oke, sistem lagi ya, sistematik dari Didi Seluler. Oke, contoh gini teman-teman, ngokangnya nggak bener. Ngokang nggak bener itu gini, atau sering kenaikin ke atas. Ini nih ya, ini nih nggak presisi teman-teman. Ini nggak presisi ya, di sini nggak presisi. Ini bisa ngangkat ya, bisa ngangkat. Dan juga entah memang dari upgrade-nya posisi reset ketinggian, bisa jadi ya. Banyak faktor kalau menurut saya pribadi. Entah ketinggian, ini bisa mentok seperti ini. Nah, perhatikan mentok ya, ini mentok nih teman-teman. Ini yang sehingga misalkan ngokangnya kurang benar, ini bisa jadi seperti ini. Di seal pabrikan ini cepet banget pecah. Saya jamin nggak ada 6 bulan akan pecah. Bandingkan teman-teman pakai yang seal hitam ya. Bang, gantinya ntar ribet ya, gantinya ntar ribet pasti. Gak lah, itu cuman bisa dibilang nakut-nakutin aja kalau menurut saya. Bisa dibilang semua itu tergantung teman-teman. Jangan percaya dengan orang lain ya. Kalau kita ngambil patokan dari orang lain, sama aja kita tuh pergi ke dokter, kita dengerin dokter terus gitu. Saya jamin teman-teman gak akan makan ya. Gak akan makan dalam arti untuk mencegah penyakit tersebut gak akan makan gitu. Kecuali memang teman-teman ada kendala dari makanan tersebut, itu harus dihindarkan. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman ngikutin saran gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu, saya jamin gak akan makan kalau ngikutin prosedur yang tersebut dibilang oleh dokter. Oke. Sama aja seperti main airsoft ya. Cara gantinya. Sekarang kita bahas cara gantinya ya. Kalau di saya pribadi beli seal, nanti saya akan upload setelah video ini. Saya akan upload kiriman spare part dari Didi Seluler ya. Entah itu unitnya beli di mana, cuman
Katanya down banget ya. Powernya down banget. Apalagi lama-lama barunya aja nyampe katanya down ya, seperti itu. Lambat laun nggak ada kompresinya sama sekali katanya. Entah, saya nggak tahu beli di mana. Saya pun nggak mau nyebut merek ya di sini. Oke, kita lanjut. Kalau saya pribadi di sini, kalau pakai seal hitam itu ada, selain ini seal hitamnya, contohnya nih seal hitamnya ya, saya ada part khusus sehingga rekatnya bagus dan mudah untuk dilepas ya, seperti itu kira-kira. Contoh gini, kalau misalkan teman-teman ambil deh yang ininya ya, set masuk. Nah, udah masuk nih seperti ini contohnya seal hitam. Seumpama nih seal hitam, nih kita akan lepaskan ya. Ini tinggal congkel-congkel aja, nggak masalah, nggak akan masalah. Yang penting ininya kembali seperti semula dan pasti akan kelihatan dasar awalnya ya, dasar awalnya. Kalau di sini ada lebih-lebih entah part yang dari saya, itu nggak masalah, nanti tinggal dicongkel-congkel aja dan pasang lagi ya, kira-kira seperti itu. Menurut saya untuk piston ini ya gak masalah sih kalau menurut saya ya, dengan yang penting hasil kompresinya padat. Ganti piston sekalipun kalau menurut saya gak ada masalah. Yang dipermasalahin itu kalau kita nggak sesuai dengan yang kita mau, itu yang jadi permasalahan. Dan jangan takut berkarya teman-teman. Kalau menurut saya ya, jangan takut berkarya, jangan dengarkan apa kata orang lain. Jadi di sini saya bahas bukan saya penjual, bukan saya penjual, cuman sebagai saya pengguna, seperti itu ya. Saya pengguna teman-teman, bukan penjual nih. Kita bicara kita ngetun ini dan setting ini dengan cara kalian, dengan cara karya teman-teman di luar, dan teman-teman juga pada bagus upgrade-annya ya. Saya lihat banyak banget teman-teman airsoft yang bagus-bagus. Saya nggak mencondongkan saya ini terbaik, cuman dengan ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mungkin maaf ya nggak ada budget. Dengan budget bener-bener minim, mau berkarya, monggo teman-teman. Kita bicara di sini bukan dengan penjualan atau uang, namun di sini kita sebagai teman dan yang mau berkarya ya, seperti itu kira-kira. Karena dasarnya saya juga pribadi hobi, bukan penjual yang kasarnya kejar-kejar uang ya, seperti itu. Oke, cukup ya. Saya rasa pembahasannya udah lumayan lama juga nih, udah 8 menit 30 ya. Kita tutup aja. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau berkarya. Sistem kalian, dan itu terapkan sendiri-sendiri. Hasilnya seperti apa, itu karya kalian intinya. Karya saya, karya kalian ya. Intinya kurang lebih seperti itu.